Shalom, GBI Alpha Omega telah melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan persembahan bila diperlukan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Meresponi merebaknya virus yang sedang mewabah di Indonesia, GBI Alpha Omega membuat ibadah berbasis online agar jemaat dapat tetap beribadah di rumah. Dapatkan rema dan tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Percayalah, perlindungan, perkenanan, dan anugerah Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Biarlah melalui hidup kita, keluarga, kota, bahkan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega di www.gbialphaomega.com. Jesus Christ bless you. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku.
kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu tiada terhitung, pertolonganmu tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom semuanya. Silahkan duduk. Haleluya. Tuhan luar biasa. Amin. Saya berharap Bapak Ibu sekalian kita bisa fokus ke depan oleh karena itu saya minta jangan ada yang berdiri ke belakang apa semuanya, kita fokus cuma 45 menit, tidak lama. Kita fokus kepada firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kematian dan kebangkitan Tuhan adalah dua peristiwa yang berbeda, ya. Karena sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan. Tetapi waktu Tuhan Yesus mati dan dia bangkit, itu dua peristiwa yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda. Nah, saya perhatikan seringkali orang Kristen seringkali masih melihat itu sama. Ya, mereka lihat Yesus mati bangkit ya untuk mengampuni dosa. Padahal sebenarnya ada perbedaan yang sangat menyolok di situ. Karena kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan adalah supaya kita bisa memiliki satu kehidupan yang penuh dengan kekuasaan kebangkitannya, di mana maut tidak berkuasa lagi atas kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berusaha membagikan dua hal yang berbeda ini. Kita lihat ke Kolose 1 ayat 13. Di Kolose 1 ayat 13, Bapak Ibu sekalian, di situ dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, keselamatan kita itu selalu berada di dalam dua tahap. Ya. Dia selalu pertama adalah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Makanya Yesus mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa. Nah, kalau dosa tidak berkuasa, iblis, roh jahat, kutuk tidak berkuasa lagi atas kita. Makanya dia lepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tapi setelah dilepaskan, dia pindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bukan cuma dilepaskan dari kuasa kegelapan, kita juga dipindahkan. Amin. Dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, kalau saudara belum berpindah tapi sudah lepas, saudara sudah selamat, saudara sudah alami kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, lahir baru, saudara bertobat, saudara dimateraikan dengan Roh Kudus, diberikan hati yang baru, saudara dibaptis, saudara dipenuhi Roh Kudus. Tapi itu adalah modal untuk saudara pindah, ya, untuk pindah, transfer ke dalam kerajaan anaknya. Nah, hidup di dalam kerajaan anaknya inilah yang menjadi tujuan kita, kenapa kita masih di bumi ini. Jadi sebelum kerajaan surga itu datang, sebelum kita berada di surga, hidup bersama dengan Tuhan, kita bisa menikmatinya sekarang. Jadi sebelum kerajaan surga itu datang, kita sudah bisa nikmati dia sekarang. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita bisa hidup di masa ini di dalam keadaan yang baru. Ya, makanya dia bilang, mereka yang telah diterangi hatinya, yang telah menerima karunia Roh Kudus, dan telah menikmati karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi itu baru nanti kita bisa terima. Tapi karena kita sudah pindah ke dalam situ sekarang, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bisa alaminya dari sejak saat ini. Kita sudah bisa mengalami karunia-karunia dunia akan datang sekarang. Kita membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Mari kita lihat ke Efesus 1
ayat yang ketiga. Situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Segala berkat, tolong lihat kiri kanan saudara, katakan segala berkat rohani di surga. Amin. Bilang segala, semua. Jadi bayangkan semua yang ada di surga itu milikmu. Amin. Semua, segala berkat rohani dalam surga. Nah, kita baca terus, sebab di dalam diam Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan rencana kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa Bapak Ibu sekalian? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi saudara bisa lihat, ini dia, kita ditebus, pengampunan dosa, kita memiliki penebusan oleh darahnya, kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Ya, kutuk tidak berkuasa. Di Kolose 2 dia bilang dia sudah memakukan semua surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa kita, dia pakukan di kayu salib. Jadi tidak ada lagi yang bisa dakwa kita. Tidak ada lagi yang bisa tuntut. Semuanya sudah dipaku di kayu salib. Dan dia menelanjangi semua penguasa, pemerintah, yaitu yang namanya roh-roh jahat. Semua dibuat menjadi lemah dan tidak berkuasa. Kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan kita baca ayat ke-9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Untuk apa? Mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi sudah lihat, kita ditebus, dilepaskan dari kuasa kegelapan, supaya kita masuk dalam rencana kerelaan Allah yang sudah Dia tentukan dari sebelum dunia dijadikan untuk kemuliaan kita, di mana Kristus akan mempersatukan yang di surga dan yang di bumi. Jadi sudah bisa lihat, kita melihat kerajaan surga di bumi ini. Makanya Dia bilang, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Berarti Bapak Ibu sekalian, surga mengikuti kita. Kita ke kiri, surganya ke kiri. Kita ke kanan, Dia ke kanan, saudara tahu. Kita bilang lepas, Dia lepas. Kita bilang terikat, Dia terikat. Saudara bisa bayangkan malaikat mengikuti saudara tahu. Semua yang ada di surga itu mengikuti engkau. Maka Dia bilang kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Jadi kita dilepaskan dari kuasa kegelapan untuk memiliki kuasa untuk memerintah. Maka Dia bilang, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan memerintah karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan mau kita memerintah bersama dengan Dia. Dia mau kita display, memperlihatkan di dunia kekuasaannya Tuhan. Maka kita bukan cuma dilepaskan dari kuasa kegelapan, tapi kita juga dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, kerajaan anaknya ini Bapak Ibu sekalian, kalau saudara baca di Wahyu 21-22, saudara lihat tentang bumi yang baru, saudara lihat tentang langit yang baru. Saudara tahu di bumi yang baru itu tidak ada kegelapan. Kalau saudara tahu di bumi yang sekarang kita ada, bumi yang pertama, pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita menutupi samudera air, dan roh Allah melayang-layang dari permukaan air. Dan pada ayat ketiga Dia bilang, berfirman Allah, jadilah terang, dan terang pun jadi. Dan Allah melihat terang itu baik, dan Dia memisahkan terang itu dari gelap. Dia katakan terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadi saudara tahu, di bumi yang pertama ada gelap, ada malam, ada siang. Ada malam, ada siang. Tapi di bumi yang baru tidak ada. Yang ada cuma terang. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi matahari di situ. Tuhan yang menjadi
matahari di situ. Semua terang. Coba buka ke Bilangan 6 ayat 23. Haleluya. Amin. Sudah sampai? Bilangan 6 ayat yang ke-23. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus kamu berkati orang Israel. Katakanlah pada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Satu. Ya. Kedua, ayat ke-25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dua. Ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ayat 27, harus mereka meletakkan apa? Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka apa? Aku akan memberkati mereka. Nama Tuhan harus ada pada mereka. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. 1. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. 2. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. 3. Bapa, Putra, Roh. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau saudara mengerti ini, Tuhan Yesus bilang, saya tidak meninggalkan kau seorang diri, saya akan pergi. Tapi saya akan berikan kau penolong yang lain, namanya Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal dia, tapi kamu akan mengenal dia. Kenapa? Karena dia akan diam dalam kamu dan dia akan menyertai engkau. Nah itu kenapa Ibu sekalian, setiap kali kalau kita berjalan dengan Tuhan, selalu yang pertama yang kita harus lihat, ada tidak damai sejahtera. Karena itu tanda bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita. Walaupun kita lewati masalah, mungkin kita punya bisnis tidak jalan dengan baik, mungkin saudara punya masalah di kantor, mungkin saudara punya masalah dengan keluarga, mungkin terjadi kecelakaan, mungkin terjadi masalah, penyakit. Tapi saudara damai, saudara tenang, itu tanda Roh Kudus ada bersama saudara walaupun ada masalah. Tapi kalau saudara mulai panik, gelisah, takut, bimbang, itu depresi, stres, itu tanda Roh Kudus mulai meninggalkan saudara. Makanya waktu Roh Kudus meninggalkan Saul, kerjanya dia cuma marah-marah. Kerjanya dia cuma cemburu. Ambil tombak, lempar tombak, saudara tahu. Begitu terjadi waktu Roh Kudus mundur. Daud datang dan dia menyanyi menyembah Tuhan, Roh Kudus turun kembali. Dan Saul tenang lagi. Saudara lihat, ketenangan, damai sejahtera. Lebih baik segenggam ketenangan daripada 2 genggam usaha menjaring angin. Jadi saudara bisa lihat, kalau ada ketenangan berarti ada Roh Kudus. Berarti wajah Tuhan tertuju kepada saudara. Tapi bukan berarti masalah selesai. Itu berarti saudara tenang. Seperti Pak Gembala katakan tadi, walaupun badai, goncang, Yesus tidur. Dia tenang. Dia menguasai badai yang ada di dalam dirinya. Amin. Karena Roh Kudus ada bersama dengan dia. Nah itu pertama, tapi sesudah itu saudara harus tunggu Tuhan. Mari kita lihat saudara lihat di ayat ke-25, dia bilang, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Makanya kalau Tuhan Yesus bekerja, dia bilang, firman telah menjadi daging dan diam di tengah-tengah kita. Dan kita telah melihat, memandang kemuliaan anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Makanya Yesus selalu berhubungan dengan kasih karunia, saudara tahu. Dan oleh kepenuhannya lah kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa, tapi anak tunggal di pangkuan Allah, dialah yang akan menyatakannya. Jadi kalau saudara tahu, kalau wajah Tuhan bersinar, kasih karunia mulai bekerja. Roh Kudus mulai bekerja. Dan di situ mujizat terjadi. Jadi kalau ada damai sejahtera bukan selesai. Tunggu Tuhan. Makanya orang yang mengerti berjalan dengan Tuhan selalu menunggu Tuhan. Mereka mengerti menantikan Tuhan itu penting. Alkitab bilang nantikanlah Tuhan. Orang muda menjadi lemah, menjadi lelah. Tapi orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah tunggu-tunggu tiba-tiba wajahnya bersinar, saudara tahu. Nah itu dia Bapak Ibu sekalian. Di kerajaan Allah tidak ada kegelapan. Yang ada wajah Tuhan bersinar.
Di situ makanya sudah baca Wahyu 20, 20, 21, 22. Di bumi yang baru, di situ tidak ada malam, tidak ada gelap. Yang ada cuma terang. Karena Tuhanlah yang menjadi terang dalam situ. Jadi kalau wajah Tuhan bersinar, ini yang terjadi. Mari kita lihat. Di ayat yang ke-24. Tuhan akan memberkati dan melindungi kita. Itu yang akan terjadi. Coba buka Mazmur 67 ayat 2. Mazmur 67 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Koma, kiranya apa Ibu sekalian? Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa-bangsa. Jadi saudara bisa lihat, kalau wajah Tuhan bersinar, jalannya akan terbuka, saudara tahu. Jalannya akan dikenal di bumi. Ya karena apa yang ada di surga itu misteri, rahasia. Dia bilang, aku memberitakan hikmat yang tidak bisa diajarkan oleh manusia. Bukan hikmat dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa yang akan ditiadakan. Tapi hikmat yang saya beritakan kau adalah hikmat rahasia yang tersembunyi, yang sediakan untuk kemuliaanmu. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Kalau sekiranya mereka mengenal, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah kau bayangkan, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah muncul dalam hatimu, itu semua disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara tahu itu tidak dikenal, karena itu sesuatu yang makanya dibilang tidak bisa dilihat, tidak pernah dimengerti, tidak pernah muncul. Karena itu sesuatu yang ada di surga, ukurannya Tuhan. Sesuatu yang akan membuat kau terheran-heran kalau itu terjadi. Do you understand why they call it signs and wonders? Itu makes you wonder. Kenapa dibilang apa? Signs and wonder, tanda-tanda dan apa bahasa Indonesia? Tanda-tanda dan ya itu tanda-tanda yang membuat kau terheran-heran karena dari tidak bisa diajarkan oleh hikmat dunia. Alkitab bilang, jikalau ada yang merasa dirinya berhikmat, jadilah bodoh, sebab dunia dengan hikmatnya tidak bisa mengenal Allah. Oleh karena itu Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya kepada kebodohan pemberitaan Injil. Jadi coba jadi pintar, mujizat tidak akan terjadi. Tapi coba saudara menunggu Tuhan. Bisa, saya bisa lakukan ini. Saya tahu caranya untuk nyelip sini, masuk sini, pakai ini ke orang ini. Saya bisa dapat dan keluar. Tapi Tuhan, saya tidak mau. Saya tunggu Kau. Jadi bodoh. Di situ mujizat akan terjadi. Tapi kalau kau pakai kekuatan, maka dia bilang, lebih baik bersandar kepada Allah daripada kepada manusia. Lebih baik bersandar kepada Allah daripada para bangsawan. Di ayat 17, Mazmur 118 dia bilang begini, aku tidak akan mati, tapi aku akan melihat keajaiban Tuhan. Makanya banyak orang pintar tapi mati. Banyak orang pintar serangan jantung, tiba-tiba kanker, tiba-tiba sudah ginjal. Kenapa? Karena itu dunia. Dengan hikmatnya mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau saudara berjalan dengan Tuhan, itu saudara dipindahkan, bukan cuma dilepaskan dari kuasa kegelapan, saudara pindah ke dalam kerajaan anaknya. Disitulah saudara akan mulai mengerti hidup di dalam terang cahaya wajah Tuhan. Tapi bagaimana wajahnya bisa terang bercahaya atas engkau kalau wajahnya tidak tertuju padamu? Bagaimana wajahnya bisa tertuju padamu kalau engkau tidak kudus? Alkitab bilang, Ibrani 12:14, kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Habakuk 2, mata Tuhan terlalu suci untuk melihat kejahatan. Jadi saudara tahu, makanya kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, di situ jalannya sempit, pintunya sesak. Kenapa? Karena kita harus mati, kita harus lepaskan semuanya. Lebih gampang unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kenapa masuk kerajaan surga? Kenapa? Karena untuk jalan masuk ke situ, semuanya saudara harus lepaskan. Saudara cuma boleh percaya Dia, tidak bisa yang lain. Makanya lepas dari kuasa kegelapan, itu pemberian Tuhan. Dia mati di kayu salib.
Semua dia kerjakan, dia bayar harganya. Tapi masuk ke dalam kerajaan Allah, pindah ke dalam kerajaan Allah, itu engkau yang harus bayar harganya. Amin Bapak Ibu sekalian. Mazmur 80 ayat 2. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Jadi Tuhan mulai mendengar ya. Pasanglah telinga. Terus dia bilang apa? Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Lihat kalau Tuhan bersinar, telinganya terbuka untuk mendengar. Tuhan Yesus bilang, mintalah kau akan diberi. Tapi ada waktunya untuk minta. Kapan kita minta? Suatu wajahnya mulai bersinar, minta. Karena pada saat itu dia pasang telinga. Tapi kalau wajahnya belum bersinar, saudara bisa minta sampai saudara jengking-jengking, Tuhan tidak jawab. Tuhan pasang telinganya pada saat wajahnya bersinar. Engkau yang duduk di atas kerub, tampillah bersinar. Ayat 3, di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ayat 4, mari kita baca sama-sama ayat 4. 1, 2, 3. Ya Allah apa? Pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Haleluya, amin. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau saudara mau melihat wajah Tuhan bersinar atas engkau, tunggu dia. Pertama wajah Tuhan harus tertuju pada engkau, berarti engkau harus hidup tanpa kecemaran, tanpa hal-hal yang tidak kudus. Saudara harus buang kecemaran supaya wajah Tuhan melihat engkau. Damai sejahtera ada pada engkau. Habis itu tunggu Tuhan. Kalau berdoa jangan terlalu banyak ngomong, amin. Kalau doa jangan datang terus 1 jam mau ngomong sama Tuhan. Saudara tahu, kita pusing apa yang kita mau ngomong, saudara tahu. Dan juga Tuhan pusing kedengar kita, saudara tahu. Jadi lebih baik saudara datang, mulai menunggu dia, menantikan dia. Mazmur 5 ayat 3, bisa tolong Mazmur 5 ayat 3. Ya Tuhan, pada waktu apa? Enggak apa-apa. Terus ayat 3. Ayat 4 ini, enggak apa-apa. Tuhan pada waktu pagi, kemana nih? Oke, yang itu, yang ini, jangan pindah lagi. Oke. Tuhan pada waktu apa? Jadi kapan Tuhan dengar kita? Jadi berdoa itu kapan? Malam atau pagi? Pada waktu pagi kau mendengar seruanku. Tapi saudara harus tunggu dia dari malam. Amin. Amin. Halo. Jadi kalau sudah jam 9 malam, jam 10 pagi, ya jam 10 malam, berhenti nonton TV. Amin. Berhenti main game. Berhenti gadget. Berhenti medsos. Sampai di rumah jam 8 masih boleh. Oke, siap-siapin besok pas jam 9, jam 10, tak berhenti. Stop. Pasang pujian penyembahan. Angkat tanganmu. Berlutut depan Tuhan. Biarkan hadirat Tuhan turun. Saudara diam di situ. Tunggu Tuhan, tidak usah ngomong. Tunggu Tuhan sampai engkau tidur. Tapi bukan berdoa besoknya baru amin ya. Jadi sampai saudara tidur, karena kalau saudara tidur, rohmu tidak tidur. Penjaga Israel tidak terlelap. Allah adalah roh. Rohmu tidak pernah tidur. Yang butuh tidur itu adalah badanmu. Yang butuh istirahat itu otakmu. Tapi roh tidak perlu istirahat. Jadi waktu saudara tidur, rohmu terus menyembah. Jangan berhenti, biar pujian penyembahan terus. Tidur di dalam hadirat Tuhan. Karena kita bilang, dia memberikan kepada orang yang dia kasihi sewaktu mereka tidur. Waktu aku tidur, hati nuraniku mengajar aku. Dan waktu aku bangun, aku puas dengan rupamu.
Amin. Jadi malam-malam berhenti, disiplin. Saya menyembah Tuhan sampai 5 jam. Oke, saya punya waktu untuk menyembah Tuhan itu 5 jam. Saudara tahu kenapa? Karena kalau saudara menyembah Tuhan, saudara menunggu Tuhan, ya, itu kadang-kadang kita terbangun jam 2 pagi, terbangun jam 3, jangan pergi nonton TV, jangan pergi baca koran, jangan bikin apa aja, menyembah, something God wants to speak to you. Ada sesuatu yang Tuhan mau impart to your heart, ke dalam hati saudara. Something is going to be birthed into you. Something supernatural, something divine akan dilahirkan di hati saudara. Saudara tunggu Tuhan, saudara menyembah Dia. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Roh Kudus, karena yang bisa bawa janji Allah cuma Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13, ketika engkau mendengar dan kau percaya, pada saat itulah kau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan daripada segala sesuatu yang disediakan bagi engkau. Jaminan, jadi Roh Kudus yang tahu semua. Janji-janji Allah tentang kau, itu ada sama Roh Kudus. Saudara baca 2 Korintus 1 ayat 21, sama. 2 Korintus 5 ayat 5, sama. Roh Kudus adalah jaminan dari segala sesuatu yang kau miliki, yang disediakan Tuhan bagi engkau. Nah mari kita lihat Yohanes 16. Haleluya. Yohanes 16, mari kita lihat di ayat yang ke, haleluya, saya rasa di ayat yang ke 13 saja. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Why? Because kerajaan Allah itu masih di depan. Tapi kerajaan Allah itu akan mendatangi engkau. The difference between harapan dengan visi tidak kelihatan, harapan tidak kelihatan. Makanya dia bilang, karena harapan itu belum kelihatan, kita menantikannya dengan tekun. Jadi dia tidak kelihatan, tapi visi dia tidak kelihatan, kita harus buat plan, kita harus buat strategi, kita harus ambil action. Dan every day unfold sampai kita maju menjadi reality. Makanya visi tanpa perbuatan, tanpa rencana dan tindakan adalah mimpi. Tapi visi membuat kita moving forward, kita mengejar ke depan. Orang berusaha keras, bekerja keras, dan dia berhasil membuat visinya, impiannya menjadi kenyataan. Tapi perbedaan harapan, Bapak Ibu sekalian, janji muncul karena harapan. Tuhan berjanji, harapan muncul. Harapan itu ada di depan, janji itu ada di depan. Tapi bedanya bukan kita yang ke situ, Dia yang datang ke kita. Tahu kenapa Tuhan bilang datang kerajaanmu? Yang datang siapa? Dia yang datang, bukan kau. Itu kenapa kita menanti. Itu kenapa kita menunggu. Karena harapan itu mendekati kita. Waktu dia mendekati kita, dia menjadi materialize, yang tidak berwujud, yang tidak kelihatan, mulai berwujud. Makanya dia bilang menjadi substance of things hoped for. Menjadi dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Harapan itu tiba-tiba ada dasarnya. Tiba-tiba menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dia menjadi iman. Dan kalau kau punya iman sebesar sesawi, gunung pindah. Bukan kita yang ke situ. Dia yang ke kita. Roh Kudus menerima semua dari saya. Tuhan bilang, Roh Kudus tidak akan bicara apapun kalau bukan dia terima dari saya punya omongan. Dan kalau dia bicara, dia akan sampaikan kau yang akan terjadi di depannya. Hal-hal yang akan datang. Powerful. Terus dia bilang seperti ini. Tuhan bilang seperti ini. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia memberitakan padamu apa yang diterimanya daripada aku. Baca ayat 15 sama-sama, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan padamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi saudara bisa bayangkan, semua yang Bapa punya, Yesus punya. Dan semua yang Yesus punya, itu kau punya. Kau cuma harus tunggu dia bawa itu ke kita. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa bermegah. Apa hebatnya? Saya nggak ada hebatnya. Semua itu karena saya belajar tunggu Tuhan.
Saya belajar hidup di dalam cahaya wajahnya. Saya belajar hidup di dalam kerajaan anaknya. Saya tidak mau cuma diselamatkan, dilepaskan dari kuasa kegelapan. Saya mau pindah, hidup di dalam kerajaan surga. Jadi ukuran saya bukan ukuran manusia. Kalau orang kekurangan, saya tidak berarti kekurangan. Makanya Ishak menabur pada saat kering, pada saat kelaparan. Tuhan bilang, tabur Ishak. Dia tabur, dia tuai tahun itu juga. Dia menjadi kaya, amat kaya. Dan akhirnya amat sangat kaya. Cuma Tuhan yang bisa buat orang berhasil di tengah-tengah kekurangan. Cuma Tuhan yang bisa membuat milioner, bilioner pada saat resesi. Tahu? Makanya orang-orang bilang, siapa ini orang ini? Dia tidak terpelajar, dia bukan lulusan sekolah bisnis, bukan pengusaha yang dikenal. Kok bisa jadi begini? Siapa ini orang-orang ya? Kok bisa mereka bisa terjadi keajaiban? Orang lumpuh bisa jalan, tulang yang bengkok bisa lurus lagi. Siapa mereka ini? Baru kita bilang, kita membawahi kerajaan yang baru. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Amin. Sudah terbakar tidak? Saya ini sudah kepanasan sih, terbakar rasanya, haleluya. Karena ini bagian kita, ini tujuannya kekristenan. Supaya kita bisa melihat surga dengan bumi itu bersatu. Disitulah kita hidup dalam cahaya terang wajah Tuhan. Dan waktu Tuhan mulai perlihatkan kerajaannya itu, sedikit-sedikit dia berikan, sampai akhirnya saya tidak mau yang lain, cuma mau yang itu aja. Haleluya. Kalau sudah sampai ke situ, sudah tidak mau yang lain. Saya dulu Bapak Ibu sekalian, orang yang pada waktu saya umur 30 tahun, saya sudah pimpin jemaat itu hampir, jemaat saya sendiri lokal di Jogja waktu itu, di Yogyakarta. Itu sebesar 1.300 orang. Dan jemaat saya di seluruh Indonesia, bahkan sampai di Afrika Selatan. Itu 5.000 orang. Nah kalau saya khotbah Bapak Ibu sekalian, dan saya tumpang tangan begitu, orang itu jatuh, pek seperti itu. Ya, kalau kita khotbah, itu kuasa Tuhan mengalir luar biasa. Tapi saya turun dari mimbar, saya pemarah, saya orang yang gampang tersinggung, masih bernafsu. Saya rasa aneh, kok dalam tubuh yang sama ada dua hukum yang bekerja. Ada hukum Tuhan, tapi ada juga hukum dosa dan hukum maut. Saya heran kok dalam tubuh yang sama bisa ada dua kekuatan yang bekerja. Saya stop, saya tinggalkan jemaat saya lepasin. Saya cari Tuhan, sampai 10 tahun saya cari dia. Sampai saya ketemu Tuhan Yesus. Waktu saya pandang dan saya lihat dia, disitulah saya berubah. Disitulah saya mulai berubah. Kenapa? Karena saya masih cemar. Tidak bisa kita masuk ke dalam kerajaan Allah ini kalau kita masih cemar. Pintunya itu sempit, sesak, sedikit orang yang lalui. Dari sini dilepaskan dari kuasa kegelapan itu banyak. Banyak orang. Karena Bapak Ibu sekalian, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Untuk masuk ke sini, ada harganya yang kita harus bayar. Jadi saya lepaskanlah semuanya itu, karena saya ingin ke sini. Saya tidak bisa ada nafsu, tidak bisa punya nafsu, bangga kalau saya bicara, saya punya jemaat ada 6.000 orang. Saya sudah pergi ke luar negeri, melayani, memulai jemaat di Afrika Selatan. Ya, saya khotbah di sana di 14 gereja, sudah tahu, 13 kulit putih, 1 kulit hitam. Ya, kita doakan mujizat terjadi, tapi itu kesombongan semua, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena masih ada nafsu dalam diri kita. Harus mati semuanya itu. Dan kadang-kadang untuk mati itu dilepasin semuanya. Kita jadi miskin. Kalau saudara mau ikut Tuhan, mau masuk ke sini, kadang-kadang sampai semua berhenti, bisnismu berhenti, uangmu jadi nol, orang tinggalkan kau, tidak ada yang lihat kau lagi. Tapi di situ kita merendahkan diri, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, taat, merendahkan diri, mati sampai mati di kayu salib.
kita taat, kita lewati jalan yang susah, yang sulit itu. Tapi di situ kita dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Tapi sedikit orang yang mau bayar harganya itu. Saya tantang saudara hari ini, jangan berpikir lahir baru, bertobat, selamat, dibaptis, selesai. Cuma it's just a matter of time, kau akan kembali di dalam kuasa kegelapan. Iblis tidak pernah takut melihat orang Kristen bertobat. Iblis takut orang yang mau bayar apa saja harganya untuk jalan dengan Tuhan. 1 Korintus 6. Saudara tahu bahwa untuk masuk ke kerajaan surga, jalan ini, Alkitab bilang tidak ada orang cemar yang akan melaluinya. Ya. Tolong lihat 1 Korintus 6. Ayat yang ke-12. Haleluya. Saya satu waktu ada orang yang datang ke saya, Bapak Ibu sekalian, satu ibu. Dia datang ke saya dan dia punya tangan itu sudah busuk, berjamur, busuk, bernanah. Dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan. Saya lihat tangannya dia seperti ini. Terus Tuhan bicara sama saya, Tuhan bilang, ludahi tangannya. Saya bilang, Tuhan masa saya, kan gak mungkin. Saya bilang, Tuhan saya ludahi begitu, dia tempeleng saya nanti. Terus saya bilang, Tuhan ada cara lain tidak? Jangan ini Tuhan, iman saya belum sampai situ. Dan saudara tahu Tuhan tidak jawab. Kalau Tuhan sudah kasih tahu sesuatu, dia tidak akan rubah, dia tuntut kita taat. Jadi pikiran saya cuma satu, jadi bagaimana saya bisa taruh ludah saya ke sini? Saya pikir-pikir gimana, saya bilang, oke, mari kita berdoa. Saya bilang, Ibu tunduk kepala, mari kita berdoa. Dia tunduk kepala, nah pas dia tunduk kepala, saya keluarin ludah, terus saya taruh di tangannya dia. Amin. Maka kalau sudah didoakan hamba Tuhan, jangan pernah tunduk kepala, saudara tidak tahu apa yang hamba Tuhan lakukan. Setelah saya kasih ludah saya bilang, saya tidak kasih tahu dia bahwa saya taruh ludah saya di situ. Saya cuma bilang, pulang, basuh tanganmu 3 kali. Ini tangan orang udah busuk, saya suruh basuh dengan air. Dia pulang ke rumah, dia basuh tangannya 3 kali. Nah minggu depan dia ke gereja, dia bilang, Pak Pendeta, waktu dia kawan sampai gereja, Pak Pendeta, tahu enggak apa yang terjadi? Setelah saya basuh tangan saya dengan air, hari Selasa, tangan saya kering. Hari Kamis, kulitnya terkupas semua. Lihat, sembuh. Terus kemudian satu waktu saya tahun lalu, ya pas Paskah tahun lalu, saya lagi khotbah, tiba-tiba di ujung gereja saya di pojok belakang, ya itu yang duduk di belakang, hati-hati ya dalam nama itu. Jadi dia duduk paling belakang, dia pakai jilbab, saudara tahu. Dan pas dia pakai jilbab, saya bilang, kenapa ada orang pakai jilbab di gereja? Jadi selesai saya khotbah, saya datang ke ibu itu, saya bilang, bukan ibu, dia masih wanita muda, saya bilang, kamu Islam ya? Ya, dia bilang, tidak Pak Hairul, saya ini Kristen. Loh, kenapa kau pakai jilbab? Dia bilang, saya sakit kulit. Saudara mungkin tahu autoimun. Autoimun itu orang punya kulit itu pigmentasi, jadi putih kulitnya semua. Tapi ini saking ekstrimnya, kulitnya pecah. Jadi saya tahu dia sakit kulit, saya bilang, begini aja kita ke kantor. Pas masuk kantor saya suruh buka semua jilbabnya. Sudah tahu dia punya ini, kening, pelipis, pipi di sini turun sampai ke leher, semua leher. Tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, semua pecah kulitnya. Jadi kalau dibuka itu kain, kulitnya jatuh semua, berguguran. Nah kulitnya pecah, terus kering, terus berdarah, jadi bau. Pertama saya nggak tahu penyakit apa, hanya saya berdoa Tuhan, tolong Tuhan, jangan menular ini. Bukan sama saya, kan di situ banyak anak-anak kecil, kena nanti.
Jadi saya peganglah tangannya dia, dia bilang, Pak Eril, saya sudah 2 minggu tunggu Pak Eril di gereja. Karena saya keluar gereja 2 minggu, saya jalan khotbah. Saya lihat dia 2 minggu, terus saya pegang tangannya dia. Terus saya bilang, Tuhan, saya doakan orang sakit kulit, saya ludahin. Tapi ini masalahnya seluruh tubuh, masa saya ludahin seluruh tubuh Tuhan. Jadi gimana caranya ini? Jadi saya cuma tunggu Tuhan, tanya Tuhan apa caranya ini, bagaimana caranya sembuhkan. Terus Tuhan kasih lihat saya penglihatan bagaimana Naaman datang ke Elisa. Elisa bilang, celupkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Terus saya bilang, Ibu, Tuhan cuma bilang pulang mandi 7 kali. Jangan pakai sabun, siram aja 7 kali. Selesai. Minggu depan datang ke sini. Jadi dia pulanglah ke rumah, dia mandi 7 kali. Tidak pakai sabun, seperti saya katakan, 7 kali dia siram dirinya. Minggu depan dia ke gereja, ininya sudah bersih. Tapi ini masih merah. Tunggu dulu, belum selesai. Tunggu dulu. Terus jadi ini masih merah, ininya masih merah. Saya bilang begini, 1 minggu lagi. Saya bilang 1 minggu kau tinggal sini lagi, saya mau lihat Tuhan bekerja. Ya, dia bilang, aduh Pak Eril, saya sudah 3 minggu tidak ada di Medan. Saya harus kembali ke Medan, saya harus kerja. Tidak bisa. Oke, saya bilang, kalau kamu ke Medan, minggu depan, coba foto kamu punya leher ini, kaki, tangan, saya mau lihat apa yang terjadi. Dia pulanglah ke Medan, minggu depan, dia kirim fotonya. Saudara tahu, seluruh tubuhnya bersih. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, amin. Nah, dia bilang, dia sudah menderita penyakit itu 11 tahun lamanya. 2 kali dia mau bunuh diri. Karena bayangkan dari dia remaja sampai dia 11 tahun berikutnya, tidak ada laki-laki, tidak ada orang yang mau peluk dan mau sayang dia. Orang tuanya sudah habis uang, dia sudah berobat ke Penang, tidak bisa sembuh. Bapak Ibu sekalian, itu kerajaan Allah. Di mana dunia tidak ada jawabannya, kita ada jawabannya. Dan kemarin saya ke Medan, saudara tahu, dia sudah tunangan, dia akan menikah, saudara tahu. Bayangkan orang yang mau bunuh diri 2 kali, karena tidak ada yang bisa sembuhkan penyakitnya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Jadi belajar hidup di situ. Please, jangan berhenti, jangan puas dengan kerohanianmu. Jangan cuma dengar firman, angkat tangan menyembah, pulang puas. Belajar hidup di dalam cahaya wajah Tuhan. Tapi untuk masuk ke situ ada harganya. Saudara harus kudus. Saudara harus berhenti dari kecemaran. Mari kita lihat. Segala sesuatu hal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Haleluya. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut adalah untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi apa? Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, semua makanan boleh, haleluya, amin. Kenapa? Karena kita boleh makan babi, haleluya. The best food in the world, amin. Saya sebenarnya ada turunan Yahudinya, ya, dari nenek saya. Ya, nenek saya itu dari Belarusia, sudah tahu Belarusia, Minsk, dan dia Yahudi. Jadi saya punya kakak itu, dia percaya Yesus, tapi dia penganut Yahudi, tapi percaya Yesus. Dia selalu bilang, kalau datang ke sini tinggal di rumah saya. Saya bilang, betul tinggal di rumah kamu. Karena orang Yahudi itu semua rumahnya ada 2 set piring, tahu nggak? 1 set piring untuk daging, 1 set piring untuk sayur. Jadi sayur dengan daging tidak dicampur. Kenapa? Karena Alkitab bilang jangan masak anak lembu di dalam susu induknya. Jadi mereka kalau makan daging tidak pernah pakai mentega, tidak pernah pakai dairy product, tidak pernah pakai mentega, tidak pernah pakai keju, tidak pernah pakai mayones. Semua
yang namanya dairy product dia makan pakai susu. Dimakan pakai vegetables, ya pakai sayur-sayuran. Tapi kalau daging tidak pakai itu, saudara tahu. Jadi mereka itu kalau piring untuk daging sendiri. Kalau sudah selesai itu piring untuk sayur dengan susu sendiri. Kalau tidak, najis. Mereka punya namanya kosher. Jadi kalau kakak saya bilang, tinggal ke rumah saya bilang, kok ada piring ketiga enggak? Untuk babi, haleluya. Saya bilang, saya tidak usah ke situ, saya cukup Kristen, haleluya, sudah puas. Karena semua halal, haleluya. Tetapi tubuh bukan untuk percabulan, amin. Kita baca selanjutnya, ayat yang ke-16 saja. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata nas ini, keduanya akan menjadi satu daging. Tapi siapa yang mengikat dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semua dosa yang kau lakukan terjadi di luar tubuhmu kecuali satu, percabulan. Kata cabul dalam bahasa Greka adalah porneo. Porno, bukan berzina. Kalau kau pernah nonton pornografi anak muda, itu badanmu rusak semua. Cemar, dan kau tidak akan bisa masuk sini. Makanya harus berhenti. Punya nafsu yang aneh, fantasi yang aneh, sex drive-nya aneh. Lihat sesuatu langsung ada yang tidak baik, itu namanya tubuhnya cemar. Nah bagaimana bisa Alkitab bilang persembahkanlah apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau tubuhmu cemar, maukah kau persembahkan yang cemar kepada Tuhan? Makanya Bapak Ibu sekalian itu orang gampang marah, gampang bernafsu, gampang dendam, gampang sensitif, peka dengan gampang tersinggung, saudara tahu. Itu semua karena tubuhnya rusak. Makanya dia punya masalah dengan penyakit yang terjadi saat ini semua. Itu penyakit degeneratif, saudara tahu. Yang rusak itu badannya, bukan virus. Yang rusak kanker itu mutasi gen. Yang namanya jantung, serangan jantung itu semua masalah degeneratif. Makanya yang lebih banyak penyakit yang membunuh karena tubuhnya sendiri yang membunuh dia. Bukan karena ada bakteri dengan virus. Orang yang pemalas itu pasti pornografi. Karena kalau orang malas itu bernafsu. Makanya orang yang malas yang di rumah tidak bikin apa-apa, cuma kerjanya itu pasti. Yang pekerjaannya nggak beres, disuruh ini tidak pernah bisa beres pekerjaannya, itu kena bernafsu. Semua itu kena pornografi yang pernah dinonton. Saya pernah doakan orang, mas saya sudah habis khotbah, saya biasa saya mau istirahat tapi orang kejar saya ke kantor. Bapak ini kejar ke saya kantor sudah berumur, dia tabrakan, sudah tahu dia jatuh, ditabrak terus kemudian kakinya agak bengkok, minta saya doakan. Saya bilang oke Pak silahkan sini saya berdoa. Pas saya berdoa dia bilang Pak Eri tolong satu lagi. Saya bilang kenapa? Saya masih terikat sama pornografi. Bapak-bapak umur 65 tahun. Saya lihat dia bilang, saya bilang Om sudah 65 Om, belum cukup Om. Come on, stop dengan yang begitu-begitu. Karena itu membuat tubuhmu cemar. Kalau tubuhmu cemar, itu genetiknya rusak. Tahu kromosom di selmu itu kromosom kalau dia rusak dia pecah, tahu enggak? Makanya imunitas orang berkurang. Makanya sel dia punya tulang itu gampang sakit, kropos. Itu semua karena dia punya DNA terjadi mutasi. Sudah tahu manusia punya umur 900 tahun. Tapi kemudian Tuhan bilang, rohku tidak bisa tinggal sama manusia karena mereka daging. Umur mereka cukup 120. Sekarang science, waktu mereka cek kromosomnya orang, 40% itu tidak berfungsi.
Kenapa itu kromosom tidak berubah 40%? Umur manusia berkurang 800 tahun langsung. Jadi orang yang umur pendek itu pasti rusak DNA-nya. Yang tidak mencapai umurnya dia mati. Karena semua dosa yang kau lakukan terjadi di luar tubuh kecuali yang satu itu. Haleluya. Saudara mau masuk kerajaan surga? Mau bayar harganya itu? Lepaskan semuanya itu. Tidak boleh ada reaksi lagi. Dia pop up di sini. Tidak ada reaksi untuk lihat itu. Tidak ada keinginan, tidak ada reaksi, tidak ada dorongan. Kita bersih. Itu tandanya saudara sudah tidak cemara. Ayat terakhir, boleh ya? Terakhir, ini betul-betul terakhir ya. 2 Korintus 7 ayat 1, ini terakhir sebelum kita berdoa. Saudara-saudara, mari kita baca. Saudara-saudaraku yang kasih, karena kita sekarang apa Bapak Ibu sekalian? Memiliki janji-janji, betul enggak? Itu yang tadi dibilang, Roh Kudus akan menyampaikan kau akan hal-hal yang akan datang. Karena kita memiliki janji-janji itu. Makanya semua janji Allah dalam Yesus adalah ya, dan kita katakan amin. Semua akan datang itu ke kita, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Pencemaran itu ada 2. Ada dari tubuh dan ada dari rohani. Ada dari tubuh dan ada dari rohani. Tapi yang saudara harus berhentikan pertama adalah di rohani saudara. Mari kita berdoa. Are you ready to dance? Yeah. 1, 2, 3. Yeah.
kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara semua sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Shalom, saudara telah mengikuti ibadah GBI Alpha Omega secara online. Saya percaya Tuhan telah melawat dan menjamah melalui pujian dan firman yang telah disampaikan bagi jemaat Alpha Omega. Saudara diberi kesempatan untuk membawa persembahan maupun persepuluhan melalui transfer ke rekening BCA 014 323 7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Saya berdoa dan percaya jemaat Alpha Omega sanggup melalui masa yang sulit ini, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tetaplah bersama GBI Alpha Omega, ikutilah ibadah online selanjutnya, terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran. Jesus Christ bless you.